Soekarno, Presiden Indonesia pertama, pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari 1 kali. Putrinya Megawati Soekarno Putri tahun 2009 mengatakan, "Saya ingin mengambil satu contoh konkret. Presiden Soekarno itu mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat yang namanya baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Sementara itu Sudarto dan Subroto, ajudan presiden pada masa-masa akhir kekuasaan, pernah mengatakan ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ketujuh kejadian tersebut adalah: yang pertama, granat Cikini pada tanggal 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini, Percik, tempat bersekolah putra-putrinya. Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik, granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Presiden Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Kedua, penembakan Istana Presiden terjadi pada tanggal 9 Maret 1960. Tepat di siang bolong, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan Cannon pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Cannon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Presiden Soekarno. Beruntunglah Presiden Soekarno tidak di tempat itu. Presiden Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Maucar sendiri membantah ia mencoba membunuh Presiden Soekarno. Aksinya hanya sekedar peringatan sebelum menembak Istana Presiden. Dia sudah memastikan tidak terlihat bendera kuning dikibarkan di istana. Tanda Presiden ada di istana. Aksi ini membuat Tiger, call sign Maucar, harus mendekam di penjara selama 8 tahun. 3. Pencegatan Raja Mandala terjadi pada bulan April 1960. Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Ketika sampai di jembatan Raja Mandala, sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung, pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Keempat, granat Makassar terjadi pada tanggal 7 Januari 1962. Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, Presiden Soekarno akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Mato Angin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Presiden Soekarno selamat. Pelakunya, Serma Markus Latuperisa dan Ida Bagus Surya Tenaya, divonis hukuman mati. Yang kelima, penembakan Idul Adha terjadi pada tanggal 14 Mei 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Presiden Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan ke tubuh Presiden Soekarno. Dalam sepersekian detik, ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Presiden Soekarno, menyerempet Ketua DPR GR, Kiai Haji Jainul Arifin. Haji Bahrum divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Keenam, penembakan mortir Kahar Muzakar pada tahun 60-an. Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi. Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar. Arahnya kendaraan Presiden Soekarno, tetapi ternyata meleset jauh. Presiden Soekarno sekali lagi selamat. Ketujuh, granat Cimanggis pada bulan Desember 1964. Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta. Rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan,
Mata Presiden Soekarno sempat berpapasan dengan seorang lelaki yang tidak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Presiden Soekarno kurang nyaman. Benar saja, lelaki itu melemparkan sebuah granat ke arah mobil Presiden. Beruntung, jarak pelemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju dan Presiden Soekarno pun selamat.